Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Hendra, tetap di channel Hendra Berbagi. Dan pada kesempatan kali ini saya akan coba menjawab atau menanggapi salah satu komentar dari sahabat Rongsok yang menanyakan kira-kira lebih menguntungkan yang mana ya, antara buka lapak atau menjadi supplier pabrik ya, dalam hal ini di bidang kertas. Nah, di sini saya coba akan menanggapi atau menjawab sebatas kemampuan saya atau berdasarkan apa yang pernah saya alami atau apa yang saya ketahui ya. Dan di sini bukan berarti ini sesuatu hal yang baku yang harus seperti itu, tapi ini saya akan bercerita berdasarkan sekali lagi pengetahuan saya. Tentunya pengetahuan saya juga ada batasannya ya, ada kemungkinan mungkin sahabatku yang mungkin lebih senior, lebih paham tentang ini, sahabatku nanti bisa membantu saya memberikan masukan ya di kolom komentar ya. Nah, di sini saya coba akan jawab ya. Nah, sebelum saya menjawab lebih menguntungkan yang mana antara menjadi lapak atau pengepul rongsok dengan menjadi supplier, di sini saya coba akan artikan dulu yang dimaksud dengan lapak, atau ada juga sebagian daerah yang menyebutnya dengan nama pengepul atau bandar rongsok. Nah, ini adalah orang atau badan usaha maksudnya di sini yang melakukan kegiatan jual beli rongsok ya. Nah, ini biasanya disebut juga lapak. Nah, sumber bahan bakunya atau sumber barangnya ini bisa didapat dari pemulung, dari rumah tangga, dari bengkel, dari kantor ya, atau mungkin dari lapak kecil dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya barang tersebut akan dijual ya, penjualnya ke lapak yang lebih besar. Nah, ini kalau untuk pengertian daripada lapak atau pengepul atau bandar rongsok. Nah, selanjutnya yang dimaksud dengan supplier di sini adalah orang atau badan usaha yang mempunyai kontrak ya atau DO dengan pabrik untuk mensuplai barang tertentu atau bahan bakunya. Nah, sumber barang dari supplier ini didapat dari lapak atau mungkin kantor atau pabrik atau juga toko ya. Nah, terus di sini antara lapak dan pengepul dan di sini supplier. Nah, ini perbedaannya masing-masing. Nah, untuk modal ini kalau untuk menjadi atau membuka lapak ya, ini modalnya bisa dengan modal seadanya atau dengan modal kecil atau sedang. Syukur-syukur kalau memang sahabatku mau membuat lapak yang lebih besar, modalnya juga mungkin semakin besar modalnya, maka semakin besar juga lapaknya. Nah, kalau untuk menjadi seorang supplier ya, ini secara otomatis dituntut modalnya harus bermodal besar. Kenapa ya? Sebagai contoh, misalkan untuk menjadi lapak ya, lapak kecil-kecilan, ini misalkan kita ada duit 1 juta sekalipun ini bisa. Misalkan ada orang jual kardus ya, kita beli kardus misalkan 1.500 misalkan. Nah, kalau untuk setengah ton ini baru 750.000 rupiah ya, kalau untuk lapak ya. Sementara kalau untuk supplier ya, supplier ini biasanya dia akan terikat kontrak dengan pabrik dan dia akan dibebani target nantinya ya. Jadi kalau untuk modal 1 juta, sementara nanti orang yang kirim ke pabrik ya, ini bawa barangnya misalkan 10 ton ya, harga pabriknya misalkan 2.000, otomatis perlu modal 20 juta. Ini kalau misalkan sehari orang kirim hanya 10 ton ya. Tapi kalau misalkan sampai 100 ton, otomatis nanti modalnya lebih besar. Jadi sekali lagi, secara modal lapak atau pengepul modalnya ini lebih kecil dibandingkan dengan modal supplier. Nah, selanjutnya untuk masalah tempat atau gudang ya, di sini tempat atau gudang. Nah, kalau untuk menjadi lapak atau pengepul ini dibutuhkan tempat yang sedikit lebih luas ya, lebih luas karena kita beli barang dari pemulung atau dari toko, dari warung, bengkel dan sebagainya ya. Ini nanti otomatis akan kita tampung dulu di tempat kita ya. Selanjutnya mau kita pilah-pilah dan selanjutnya juga untuk kita beresin, selanjutnya baru kita kirim. Ini butuh tempat yang agak luas. Sementara kalau untuk menjadi supplier ini tidak membutuhkan tempat yang begitu luas, cukup misalkan hanya ruangan 2 kali 3 ya, ini sudah cukup karena di situ ya yang kita butuhkan adalah sebagai kantor ya. Lain hal kalau misalkan kita menjadi supplier merangkap ya, merangkap lapak, ini lain hal.
Tapi di sini yang saya jelaskan ada supplier yang murni supplier ya. Ya, ini tidak merangkap menjadi lapak. Nah, selanjutnya untuk tenaga kerja ya. Tenaga kerja kalau untuk mendirikan lapak ini lebih banyak dibandingkan dengan supplier ya. Jadi untuk lapak tenaga kerjanya lebih banyak, sementara untuk supplier ini sedikit karena supplier biasanya butuh tenaga hanya 2-3 orang ya. Yang satu di kantor supplier itu sendiri, untuk yang lainnya ini yang biasanya mendampingi kita ya di saat kita kirim ke pabrik. Ya, ini untuk supplier. Nah, terus keuntungan per kilo ya, ini yang saya tuliskan adalah keuntungan per kilo, bukan keuntungan secara global atau secara garis besar. Nah, untuk keuntungan per kilo ya menjadi lapak atau pengepul ini lebih besar ya dibandingkan dengan supplier ya. Supplier lebih kecil. Sebagai contoh misalkan kardus ya kita beli itu 1.500 per kilo, selanjutnya kita jual itu harga 2.000, berarti kita ada keuntungan per kilo itu Rp500 ya, keuntungan kotor. Sementara kalau untuk supplier ya biasanya misalkan harga pabrik itu Rp2.000, supplier hanya mengambil 50 atau Rp100 dari harga pabrik. Jadi misalkan sahabatku kirim ke pabrik melalui supplier ya, harga pabrik itu 2.000, nanti supplier yang akan membayari ya ke kita ya, ini biasanya sekitar 1.900 atau 1.950 sesuai dengan kebijakan daripada supplier tersebut mau ngambil untung berapa. Nah, selanjutnya untuk resiko untung dan rugi ya. Nah, di sini ada kemungkinan ya, kalau untuk menjadi lapak atau pengepul ini ada kemungkinan ruginya ya. Ada kemungkinan rugi ya, kemungkinan rugi. Ya, karena apa? Barang ini kita beli dari pengepul kecil ataupun dari pemulung dan lain sebagainya. Ini kadang-kadang barang yang kualitasnya kurang bagus, basah dan lain sebagainya. Ini otomatis nanti terjadi penyusutan. Ya, misalkan kita kulaan 10 kilo, nanti kita jual hanya jadi 9 kilo. Nah, di sini kita bisa rugi. Sementara kalau untuk menjadi supplier ini resiko kerugiannya hampir tidak ada. Kenapa? Karena supplier yang pernah saya alami ya, misalkan sahabatku kirim barang ke pabrik, ini sahabatku bawa barang ya ke pabrik, nanti diberikan surat jalan oleh supplier itu, selanjutnya dengan surat jalan itu sahabatku nimbang ke pabrik ya. Setelah nimbang ke pabrik, nah itu nanti termasuk potongan dan segala macam ya, habis timbang kosong, nota yang dihitung oleh pabrik, misalkan sahabatku bawa barang 1 ton ditimbang oleh pabrik ya, 1 ton, terus ada potongan ya, mungkin karena kotor dan sebagainya, misalkan 5%, berarti ada potongan misalkan sekitar 50 kilo ya. Nah, di sini yang akan dibayarkan oleh supplier adalah sesuai dengan nota pabriknya ya. Jadi nggak ada resiko penyusutan dan lain sebagainya kalau untuk supplier. Nah, selanjutnya untuk cara kerjanya ya. Cara kerjanya kalau untuk lapak atau pengepul ini sedikit lebih santai ya. Karena apa? Tidak ada target ya. Misalkan kita hari ini kita cukup membeli kardus misalkan 10 kilo ya, besok kita membeli 1 kintal dan lain sebagainya ya. Jadi nggak ada target yang kita menekan kita ya, selain daripada target yang kita buat sendiri ya. Sementara kalau untuk supplier ya, untuk menjadi supplier ini biasanya ada target yang diberikan oleh pabrik pada kita. Misalkan kita mau jadi supplier kertas ya, kardus ya. Nah, di sini pabrik misalkan akan menentukan target per bulan harus misalkan 100 ton. Ya. Nah, di sini otomatis kita cara kerjanya tidak bisa santai karena harus mencapai target yang diberikan oleh pabrik tersebut. Seandainya misalkan target tersebut tidak tercapai, nanti otomatis akan berpengaruh pada kontrak kerja kita ya. Bisa-bisa kalau kita tidak pernah atau mungkin selalu tidak mencapai target, nanti kontrak kerja kita atau DU kita misalkan bisa diputus ya, atau di
hentikan. Nah, ini penjelasan dari saya, mudah-mudahan sedikit ini bisa bermanfaat bagi sahabatku semua. Intinya ya, di sini mengukur kemampuan modal kita dan juga relasi kita ya, karena memang untuk menjadi supplier itu juga enggak mudah ya, kita harus ada kerjasama kepada pabrik tersebut. Nah, juga sekali lagi menjadi supplier itu modalnya cukup lumayan besar, karena ada pabrik-pabrik tertentu yang bayarnya itu agak lama ya. Jadi tergantung kebijakan daripada pabrik tersebut. Ada yang misalkan pencairan ya dana itu misalkan 1 minggu sekali, ada yang setengah bulan sekali, ada yang 1 bulan sekali, dan lain sebagainya ya. Sekali lagi tergantung kebijakan daripada pabrik tersebut ya. Jadi kalau kita jadi supplier, sekali lagi siapapun yang kirim ke pabrik ya, kita menghandle itu ya. Setiap surat jalan yang kita berikan nantinya pembayarannya kita. Nah, kita baru dibayar oleh pabrik ya. Sementara kalau kita menjadi lapak ya, ini modalnya mengukur kemampuan kita. Misalkan ya, kita sekali lagi punya modal 1 juta, sudah kita belanjakan 700.000 ya, karena untuk belanja besok barang itu bisa langsung kita jual ya, kita jual dan secara otomatis kita langsung bisa dapat bayaran lagi ya. Sekali lagi sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sukses.